Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita dimulai, alangkah baiknya kita melakukan doa terlebih dahulu supaya dalam pembelajaran kita pagi hari ini mendapatkan kelancaran dan kemudahan dalam prosesnya. Monggo salah satu siswa memimpin untuk berdoa, Mas Ketuanya. Oke, lanjut menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, untuk menanamkan jiwa nasionalisme kalian. Monggo dipimpin ke depan, disiapkan terlebih dahulu. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Oke, terima kasih Mas Afif. Apa kabar semua kalian pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya saya nanti minta maaf kalau misalkan Bu Febri movingnya nanti tidak bisa maksimal karena keterbatasan dari mobilitas saya. Kemarin itu saya habis operasi, jadi pergerakan saya nanti sangat terbatas. Jadi mungkin saya nanti akan minta tolong kepada kalian ketika saya tidak bisa membagikan satu-satu LKPD-nya atau mengumpulkan satu-satu LKPD-nya, saya nanti minta tolong kalian ya. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai, saya mau membuat kesepakatan dulu dengan kalian. Selama pembelajaran itu saya minta HP-nya disimpan. Jadi dimasukkan ke saku boleh. Intinya selama pembelajaran kalian tidak boleh menggunakan HP kecuali nanti permintaan dari Bu Febri. Ketika saya katakanlah mau asesmen harus menggunakan HP, nanti saya kasih aba-aba ya. Jadi untuk ini silakan tolong HP dimasukkan ke saku dulu, jangan dikeluarkan. Ya, setuju nggak? Oke. Saya akan melakukan presensi terlebih dahulu. 11 TKRC ya. Ahmad Ridwan Ridho Rifai. Oke. Afif Mustaqim. Andika. Aris Gunawan. Fajar. Gema. Terus Janoko. Kunta. Marcel Agung. Mirza. Muhammad Farizi. Muhammad Risat. Terus kemudian hari ini siap untuk menerima pembelajaran kelistrikan? Siap, harus siap. Karena apa? Kalian itu kan sudah kelas 11. Sebentar lagi kalian kelas 12. Kalian harus sudah menyiapkan mau kemana. Habis kelas 12 setelah kalian lulus itu Anda mau melanjutkan studi, atau Anda mau berwirausaha, atau Anda mau bekerja di suatu perusahaan, itu perlu kalian siapkan sejak saat ini. Jadi kalian harus siap tetap
semangat. Oke, untuk menggugah semangat kalian kali ini saya mengajak kalian untuk ice breaking dulu untuk yel-yel SMK. Bisa kan jadi SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK Sakti? Luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kalian. Luar biasa. Pada pembelajaran kali ini kita akan meneruskan pembelajaran yang minggu lalu. Minggu lalu itu kita sudah sampai penerangan lampu kota. Untuk kali ini kita ke sistem penerangan lampu kepala. Mungkin di antara kalian ada yang mempunyai pengalaman ketika berkendara di malam hari itu tiba-tiba terjadi sesuatu di lampu depan mobil kalian. Ada yang punya pengalaman itu? Apa Farizi? Saat berkendara tiba-tiba lampunya mati di tempat sing gelap pas hujan lagi. Waduh. Nah, kira-kira lampunya tiba-tiba mati. Ada yang tahu tidak? Lampu itu mati itu sebabnya apa? Apa, Afeb? Bisa jadi boilernya rusak, baterainya rusak, dan kerusakan di saklar. Bisa jadi bolam rusak, bisa. Sekringnya bisa rusak, bisa. Terus saklarnya rusak. Mungkin ada yang lain menambahkan, ya? Rusak pada kabel bisa, aki melemah bisa. Oke, terima kasih, luar biasa sekali. Oke, jadi untuk lampu kepala nanti hari ini kita akan melaksanakan overhaul lampu kepala. Overhaul lampu kepala ya seperti lampu kota kemarin, kita harus mampu untuk membongkar, merangkai, terus kemudian kita memeriksa. Setelah memeriksa tentunya harus bisa memperbaiki. Jadi hari ini kita akan melaksanakan overhaul lampu kepala. Lampu kepala, kira-kira fungsi lampu kepala ya apa? Ada yang tahu nggak? Lampu kepala ini nggak apa? Hah? Lampu kepala untuk apa? Iya, Rifai? Sebagai lampu penerangan pada mobil depan. Oke, mobil penerangan lampu depan, terus? Sebagai lampu jarak jauh. Lampu jarak jauh, terus kemudian? Sebagai lampu jarak dekat. Sebagai lampu jarak dekat, lah itu ada, iya kan? Jadi lampu kepala itu fungsinya untuk penerangan lampu jarak jauh, lampu jarak dekat. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Kita itu nanti melakukan overhaul di lampu kepala. Tujuannya buat apa toh? Nah, tujuan yang pertama setelah kalian itu nanti melakukan overhaul lampu kepala itu memahami fungsinya lampu kepala apa, terus memahami komponen lampu kepala. Jadi kamu harus tahu fungsinya, harus bisa menyebutkan komponennya. Terus kemudian tujuan yang kedua kamu harus memahami diagram miring. Nek kamu mau merangkai, kamu harus bisa membaca diagram miring. Tapi kebanyakan isoh merangkai tidak bisa memahami diagram miring, benar gak? Ketika kamu merangkai, kamu tidak bisa memahami diagram miring, itu nanti kamu akan melakukan perbaikan, kamu bingung. Karena apa? Diagram miring itu seperti map, pemetaannya. Jadi dari baterai itu nanti kemana toh? Terus baterai ke sekring itu kemana? Jadi kamu tahu urut-urutannya ketika melihat diagram miring. Nah, itu tujuan yang kedua. Tujuan yang ketiga melakukan overhaul. Kalian harus bisa melakukan perawatan, juga harus bisa melakukan overhaul sendiri. Ketika habis ini kamu lampu kepala rusak, tiba-tiba mati.
Ketika kamu belum dapat pembelajaran ini kan kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Iki kudu piye? Paling nyelok bengkel, iya kan? Paling memanggil bengkel atau yang lain. Terus ketika kamu sudah mendapatkan ini, ketika kamu mendapati lampu rusak, kamu bisa checking sendiri. Gitu ya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Saya akan mengilas sebentar materi untuk lampu kepala ini karena saya yakin untuk merangkai dan lainnya kalian sudah paham dengan melihat diagram wiring. Karena kemarin kan kita sudah belajar lampu kota, otomatis kan kamu sudah bisa membaca wiring. Nah, ini ada diagram wiring lampu kepala kita terapkan di sini. Jadi kita hanya belajar, hanya mengulik troubleshootingnya apa, terus sama mencari permasalahannya apa. Permasalahan dulu baru troubleshooting. Ya, begitu ya. Oke, fungsi lampu kepala tadi sudah disampaikan oleh Rifai, yaitu yang pertama sebagai penerangan, terus kemudian sebagai lampu jarak jauh, dan yang ketiga sebagai lampu jarak dekat. Sekarang komponen-komponen lampu kepala. Komponennya lampu kepala itu apa saja? Ada baterai aki. Baterai aki itu fungsinya untuk apa? Menyuplai listrik. Dia sebagai suplainya. Itu baterai. Kita dulu sudah belajar tentang baterai. Saya hanya akan mengulas sedikit saja. Terus selanjutnya relay. Relay itu mengalirkan arus listrik dari saklar utama ke komponennya lampu kepala. Dari saklar tadi kan ini. Relay yang mana? Janoko, maju. Bagian relay yang mana? Oke, terima kasih. Kan tujuan pembelajaran sudah. Saya nanti metode penilaian saya nanti asesmennya untuk asesmen formatifnya nanti ketika kalian diskusi nanti tetap Bu Febri nilai, terus kemudian nanti ada asesmen untuk kognitif yaitu pengetahuannya, nanti kita ada tes setelah melakukan diskusi selesai gitu, nanti untuk mengukur seberapa keserapan daya serap Anda untuk menerima pembelajaran hari ini. Terus ada sikap juga nanti ketika Anda diskusi, apakah Anda hanya pasif atau Anda diam atau Anda membantu temannya. Nah, itu semua nanti saya nilai. Itu untuk metode penilaiannya. Oke? Untuk pembelajaran kali ini kita diskusi. Saya akan membagi kelompok berdasarkan teks diagnostik kalian kemarin, yaitu untuk kelompok pertama itu ada Rifai, Ahmad Yaki, Rizky, Janoko. Terus kemudian kelompok keduanya ada Aris, Afif, Marcel, Andika. Kelompok tiganya ada Risa, Dede, Gema, Kunta. Terus kelompok empatnya ada Zaki, Farizi, Fajar, dan Mirsa. Silakan bergabung dengan kelompoknya untuk membentuk sebuah lingkaran. Silakan kerjakan sekarang. Sudah menempati kelompok masing-masing? Sudah. Ini akan saya bagikan lembar kerja peserta didik atau LKPD beserta diagram wiringnya. Seperti kata saya tadi, saya tidak bisa moving ke tempat Anda, saya minta Anda mengambilnya satu-satu ya. Kelompoknya Rifai. Terus kemudian kelompoknya Aris. Kelompoknya Risat. Oke, saya akan menyampaikan, memberikan penjelasan kepada Anda apa saja yang nanti harus Anda lakukan. Nah, itu kan ada LKPD dan diagram wiring. Kali ini kan kalian mempelajari lampu kepala. Harapan saya dengan kamu melihat diagram wiring atau membaca diagram wiring, masing-masing kelompok nanti bisa merangkai lampu kepala.
kepala dengan acuan diagram wiring. Jadi nanti kalian mencoba merangkai lampu kepala. Nanti kalau ada kesulitan bisa ditanyakan pada Bu Febri. Terus kemudian setelah kalian merangkai, lah kok tiba-tiba kalian menemukan masalah, ada sedikit kendala, lampu mati katakanlah, atau ada loh kok ini yang mati cuma jarak jauh, mati ini ada lampu mati sebelah. Nah itu nanti ada kendala itu, kamu sampaikan ke saya, terus kemudian saya pengen mencoba kalian mencoba untuk mencari permasalahannya. Nah, penyelesaiannya itu gimana? Kalian misalnya, loh kok ini mati, kalian cek dulu. Kalian tadi kan sudah tahu kan ya, kalau misalkan ada kesalahan, yang dicek apa saja kan sudah tahu. Apa sekringnya, apa itunya, kalian nanti cek sendiri-sendiri. Setiap stand itu sudah ada tes lamp. Kalau nanti kalian butuh AVO atau multimeter, kalian ambil di sini. Jangan lupa itu juga ada pemeriksaan tegangan. Jangan sampai kelewatan. Itu ada pemeriksaan tegangan baterai juga. Nah, wiringnya dibuka dong, wiring diagramnya dibuka, kan kamu bisa merangkai dengan, nah dalam pembacaan diagram wiring nggak ada kesulitan ya, bisa semua ya. Sudah selesai untuk kelompok ini? Ada masalah. Permasalahannya apa? Lampu sebelah kiri. Lampu sebelah kirinya mati. Wes sudah dicek sekring? Sampun. Saklar? Relaynya gimana? Sudah. Ada masalah? Tidak. Terus ya lampunya sendiri. Tolong dicekkan barangkali ada konektor atau kabel di belakangnya yang terputus, tolong dicek dulu. Ada kendala, sudah menemukan kendalanya. Apa kendalanya? Kayaknya diperiksa dong Mas, jangan kayaknya. Jadi kamu rangkai, kamu nyalakan, lampu mati. Tolong dicek untuk sekring dan komponen-komponennya seperti apa. Dicari ya, trouble-nya apa, dicari dulu. Nanti kalau sudah ketemu, silahkan lapor pada Bu Febri. Ada masalah? Ada, Bu. Ada. Apa? Kedua lampu tidak menyala. Kedua lampunya tidak menyala. Sudah dicari? Masih dicari. Wes, diperiksa dulu masing-masing komponen nanti untuk menemukan troubleshooting-nya. Ya. Sudah menemukan permasalahannya. Kan tadi permasalahannya lampu mati. Lampu sebelah mana tadi? Sebelah kiri. Sebelah kiri itu hidup. Apanya tadi? Ternyata ada konektor yang belum tersambung. Konektor yang sebelah belakangnya lepas. Berarti itu saja. Komponennya overall untuk semua komponen kondisinya aman semua. Coba itu lampu jarak apa?
Jarak dekat, jarak jauhnya. Indikatornya juga nyala. Nah, sekarang kan sudah menemukan trouble-nya, sudah memperbaiki. Masing-masing anggota kelompok silahkan latihan untuk merangkai. Syukur-syukur sesama temannya menerobel. Ya. Jadi latihan sendiri. Jadi Mirsa harus bisa merangkai, Farizi merangkai, semuanya di sini harus bisa merangkai. Selain merangkai, kalau merangkai sudah bisa, harus bisa melakukan overhaul. Jadi proses dari merangkai sampai memperbaiki. Latihan dulu ya, sambil menunggu temannya yang lain. Jangan lupa untuk LKPD-nya, pengukuran tegangannya juga jangan lupa. Nyala kan? Oke. Kalau sudah seperti ini, masing-masing kelompok silahkan untuk latihan untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu, merangkai dulu, bisa merangkai dulu saja, merangkai, terus kemudian nanti kalau sudah bisa merangkai, kalian latihan pemeriksaan, kan tadi kan pemeriksaan buktinya kelompok ini bisa kan, nah nanti kan belajar dari temennya yang sudah bisa kan, itu. Nah terus pemeriksaan sudah belajar juga, nanti mencoba untuk memperbaiki, tanya temennya tadi, kalau misalnya tidak memperhatikan di kelompoknya loh, terus kalau memperhatikan ya udah berarti tadi ketika ada permasalahan seperti ini yang harus dicek ini. Kalian harus paham itu. Sudah bisa merangkai semua, tolong masing-masing anggota silahkan untuk mencoba merangkai dulu. Latihan merangkai. Ya. Jangan lupa untuk pengisian lembar LKPD-nya ya. Itu ada apa saja diperhatikan, apakah kalian harus melakukan pengukuran. Nah, pengukuran jangan sampai terlewat semuanya. Bagi kelompok yang sudah selesai melepaskan dan menata semua perlengkapannya, menyelesaikan lembar LKPD-nya, silakan duduk di sini. Bagi yang belum, silakan, saya tunggu, jangan buru-buru. Diselesaikan dulu tugasnya. Kelompok ini ada kesulitan dalam mengisikan LKPD? Tidak. Ya udah, segera diselesaikan. Jangan lupa untuk nama kelompoknya. Sudah semua? Oke, kita sudah pada tidak fokus, kita ice breaking sebentar. Yo semuanya berdiri dan lebih semangat sama fokus lagi. Untuk LKPD silahkan diletakkan terlebih dahulu. Oke, kita ice breaking sebentar untuk menggugah semangat kalian, untuk kalian berpikir lebih fokus lagi. Oke, kalau saya bilang hai, kamu bilang hello. Tapi kalau saya bilang hello, kamu bilang hai. Oke, kasih. Oke, kita mulai dari kelompoknya siapa dulu? Ada yang mau sukarelawan pertama kali? Rifai? Barangkali, yuk. Oke. Ketika kelompok yang lain presentasi, saya minta untuk yang lain, kelompok lain memperhatikan. Terus kemudian nanti bisa menanggapi. Oke, silakan Rifai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifai dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya tentang merangkai lampu kepala. Alhamdulillah, saya dan kelompok saya bisa merangkai lampu kepala dengan baik. Namun akan tetapi ada sedikit kendala. Setelah itu saya perbaiki dengan kelompok saya kencangkan lagi, ternyata benar. Yang
Terus yang kendor itu bagian soket, saklar, kombinasi yang belakang. Sudah, Bu. Sudah. Terus hasilnya? Hasilnya ternyata benar, lampu jarak dekat, lampu jarak jauh sebelah kanan dan kiri ternyata sudah menyala. Jadi kesimpulannya adalah ada kendala trouble di bagian belakang saklar soket saklar bagian belakang lampu kepala. Berarti trouble sudah bisa diselesaikan dengan baik. Sudah bisa nyala semua ya tadi ya? Oke. Mungkin ada tanggapan dari kelompok yang lain? Dari pemaparan kelompok hasil diskusi kelompok 1? Nggak ada? Nggak ada. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Oke, monggo silakan. Karena waktunya tidak memungkinkan, nanti untuk kelompok yang lain pertemuan minggu depan. Tolong untuk disiapkan ya. Jadi nggak usah kecewa, nanti pertemuan minggu depan yang belum maju silahkan maju ke depan. Oke, jadi dari kalian yang melakukan overhaul tadi untuk pemeriksaan pembongkaran kemudian perbaikan lampu kepala, masing-masing mempunyai trouble yang berbeda-beda. Jadi pembelajaran baru ini, fungsi lampu kepala sudah bisa? Bisa. Komponen lampu kepala tahu. Bisa memeriksa lampu diagram? Bisa. Terus kemudian bisa melakukan overhaul? Bisa. Alhamdulillah. Oke, untuk saat ini kita sudah melakukan itu, berarti saat ini untuk mengukur kemampuan pengetahuan kalian, saya akan mengirimkan link untuk kalian kerjakan. Silakan dikerjakan 5 menit selesai. Monggo silakan dikerjakan. Oke, saya harap ini karena pengukuran kemampuan kalian individu, jangan pada nyontek temannya yang di sebelahnya. Mas. Dikerjakan sendiri. Kalau tadi kan diskusi, ini dikerjakan sendiri. Untuk selanjutnya itu nanti kita masih sistem penerangan tapi ke lampu tanda. Berarti kayak lampu sen, lampu rem, lampu hazard seperti itu. Ya, tapi saya yakin ini tadi kalian dalam membaca diagram miring sudah bisa. Jadi pertemuan berikutnya itu saya harap kalian juga bisa menerapkan pemahaman diagram miring kalian untuk diimplementasikan dalam melakukan overhaul untuk sistem penerangan. Saya kira untuk pembelajaran kita hari ini saya akhiri cukup sekian. Saya mau berterima kasih kepada kalian. Aplaus buat kalian semuanya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini bisa untuk bermanfaat ke depannya. Entah kamu nanti di pekerjaan kamu di masa mendatang, entah kamu nanti dalam menemukan trouble keseharianmu di rumah. Ya, kalau gitu kita tutup dengan doa. Silakan Mas Ketua untuk memimpin doa.
Oke, saya kira cukup. Mohon maaf apabila Bu Febri tidak menyampaikan materi atau pembelajaran ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK? SMK? SMK Sakti? Oke, terima kasih.